Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di presentasi kali ini kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di presentasi kali ini kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang penjelasan akar. Baik, adapun anggota kelompok kami yaitu Ahmad Hidayah, Aulia Devina Salim, Indah Aulia Sari, Nur Fitri Ramadhani Syam, dan saya sendiri Chelsea Hanifah Suci. Pengertian akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan, yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Fungsi akar. Fungsi akar ada 6, yaitu yang pertama, fungsi akar menopang tumbuhan adalah kemampuan akar untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat berdiri tegak dan tidak roboh. 2. Fungsi akar menyerap air dan zat hara atau nutrisi adalah kemampuan akar untuk mengambil dan mengangkut air serta zat-zat penting dari tanah ke tumbuhan. Fungsi yang ketiga ialah fungsi akar dalam distribusi air dan zat hara adalah yang pertama, mengabsorpsi air dan nutrisi dari tanah. Yang kedua, mengangkut air dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan, yaitu batang, daun, dan organ lainnya. Dan yang ketiga, mendistribusikan air dan nutrisi secara merata ke seluruh bagian tumbuhan. Keempat, fungsi akar bernapas atau respirasi adalah kemampuan akar untuk melakukan proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Fungsi yang kelima, fungsi akar sebagai penyimpanan makanan adalah kemampuan akar untuk menyimpan cadangan makanan yang berlebihan dari proses fotosintesis dan metabolisme. Dan fungsi yang keenam ialah fungsi akar dalam perkembangbiakan vegetatif adalah kemampuan akar untuk menghasilkan struktur yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Terima kasih. Pembahasan berikutnya yaitu bagian-bagian akar. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar dari akar yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam akar dan memfasilitasi penyerapan air serta zat hara dari tanah. Sel-sel epidermis biasanya tipis dan tidak mengandung klorofil, serta dilengkapi dengan rambut akar yang memperluas permukaan akar untuk meningkatkan efisiensi penyerapan. Yang kedua yaitu korteks. Korteks adalah lapisan jaringan yang terletak di bawah epidermis, terdiri dari sel-sel parenkim yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan air. Korteks juga membantu transportasi air dan mineral dari epidermis menuju ke silinder pusat. Pada bagian dalam korteks terdapat endodermis yang mengatur aliran zat-zat tersebut ke pembuluh angkut akar. Yang ketiga yaitu endodermis. Endodermis adalah lapisan sel yang terletak di antara korteks dan silinder pusat, berfungsi untuk mengatur aliran air dan mineral ke dalam pembuluh angkut akar melalui struktur yang disebut kastari atau struktur khusus untuk mengatur aliran zat. Yang keempat yaitu silinder pusat akar adalah bagian tengah akar yang terdiri dari jaringan pembuluh angkut, yaitu xilem dan phloem, yang berfungsi untuk mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman, dan juga beberapa bagian seperti bagian periksel dan jaringan parenkim madula. Yang kelima yaitu rambut akar adalah perpanjangan sel epidermis yang berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan akar untuk memperbesar kemampuan penyerapan air dan zat hara dari tanah. Yang keenam yaitu tudung akar adalah lapisan sel yang melindungi ujung akar yang sedang tumbuh, berfungsi untuk melindungi meristem akar saat menembus tanah dan mengurangi gesekan dengan lingkungan sekitar. Yang ketujuh yaitu meristem akar adalah bagian akar yang terletak di ujung akar, terdiri dari sel-sel yang cepat membelah dan berkembang, bertanggung jawab untuk pertumbuhan panjang akar. Pembahasan selanjutnya adalah pengelompokan bentuk akar. Yang pertama itu sistem akar, terdiri dari akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh langsung dari biji tanaman, biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikutil atau yang berbiji dua, contohnya tanaman mangga, jambu, dan wortel. Akar serabut, akar yang tumbuh menyebar seperti serabut tanpa akar utama, umumnya dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau yang berbiji satu, contohnya padi, rumput, dan jagung. Yang kedua itu bentuk akar, terdiri dari akar silinder, akar kerucut, akar bulat, akar serat, dan akar gantung. Akar silinder bentuk akar seperti tabung panjang, lurus, dan ramping. Akar kerucut bentuk akar menyerupai kerucut, lebar di pangkal dan meruncing ke ujung, contohnya wortel. Akar bulat akar yang memiliki penampang melintang berbentuk bulat sempurna. Akar serat akar yang berbentuk seperti benang atau serat sangat tipis. Akar gantung akar yang tumbuh dari bagian batang atau cabang dan menggantung di udara, contohnya beringin. Yang ketiga itu fungsi akar, terdiri dari akar penyerap, akar penopang, akar penyimpan, dan akar penguat. Akar penyerap akar yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah, umumnya berada di ujung akar, dilengkapi bulu akar untuk memperluas area penyerapan, contohnya hampir semua tumbuhan berakar. Akar penopang akar yang tumbuh dari bagian bawah, batang atau cabang, untuk menopang tumbuhan agar tetap kokoh. Biasanya ditemukan pada tumbuhan besar atau yang hidup di tanah lunak, contohnya pohon beringin, jagung.
Akar yang menyimpan cadangan makanan berupa pati, gula atau nutrisi lainnya, umumnya berbentuk tebal atau membesar, contohnya singkong, wortel, dan ubi. Akar penguat, akar yang berfungsi memperkokoh tumbuhan agar tidak mudah roboh, terutama pada tumbuhan besar. Biasanya berbentuk besar dan menyerap, contohnya akar pohon kelapa, bakau. Yang keempat itu jenis akar khusus, terdiri dari akar udara, akar parasit, dan akar adventif. Akar udara, akar yang tumbuh di atas tanah dan mampu menyerap uap air dari udara, contohnya anggrek. Akar parasit, akar yang digunakan oleh tumbuhan parasit untuk mengambil nutrisi dari inangnya, contoh benalu. Akar adventif, akar yang tumbuh dari bagian lain tumbuhan selain akar utama seperti batang atau daun, contohnya akar pada tanaman tebu dan ubi kayu. Tanaman bagian dari akar. Jadi pertama ada wortel. Akar tunggang biasanya berkembang menjadi struktur yang besar dan kuat, yang penting untuk mendukung pertumbuhan vertikal tanaman. Akar ini juga memainkan peran penting dalam menyimpan cadangan makanan yang dapat digunakan oleh tanaman selama periode pertumbuhan atau kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Yang kedua, ada pada daun bawang. Akar seragut berkembang dari pangkat daun dan membantu dalam nutrisi dari tanah. Akar seragut pada daun bawang biasanya lebih pendek dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan akar tunggang. Fungsi utama dari akar serabut adalah untuk mendukung tanaman dan memberikan stabilitas tambahan dan membantu dalam penyerapan air dan